Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih telah mengklik video kami. Kami berasal dari kelompok 7. Kini kami akan menjelaskan materi koefisien Spearman rank. Baik teman-teman semua, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faiza Angelia Putri, lalu ada teman saya Siti Fatimah dan Daniel Cristiano Simatupang. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi spesifik koefisien Spearman rank, izinkan saya untuk menjelaskan analisis korelasi pada uji statistik non-parametrik. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama data ordinal, lalu data nominal. Nah, data ordinal itu adalah koefisien Spearman rank, lalu data nominal itu adalah koefisien kontingensi. Selanjutnya kita masuk ke materi koefisien Spearman rank. Kita masuk kepada pengertian. Koefisien Spearman rank atau yang disebut juga dengan korelasi tata jenjang merupakan salah satu teknik analisis korelasi yang digunakan pada statistik non-parametrik, di mana pada analisis ini menghasilkan nilai koefisien Spearman rank. Untuk kegunaannya, korelasi Spearman rank digunakan untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah jenis-jenis data berdasarkan skala pengukuran. Nah, data itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, data rasio, data interval, data ordinal, dan data nominal. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi perbedaan analisis korelasi produk momen dan analisis korelasi koefisien Spearman rank. Nah, pada tabel berikut itu adalah perbedaan antara produk momen dan Spearman rank. Pada produk momen itu mengikuti ditemukan oleh Carl Pearson, lalu tergolong dalam analisis statistik parametrik. Lalu, jenis data yang dikorelasikan adalah data interval atau rasio, lalu menghasilkan koefisien korelasi atau yang disimbolkan dengan R, data berdistribusi normal, dan yang terakhir adalah sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan adalah sama. Nah, lalu kita pindah ke Spearman rank. Yang pertama itu ditemukan oleh Carl Spearman, lalu tergolong dalam analisis statistik non-parametrik. Lalu jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal, lalu menghasilkan koefisien Spearman rank atau juga disimbolkan dengan P atau R standar. Lalu data tidak harus berdistribusi normal, dan yang terakhir sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Oke teman-teman, kita lanjut kepada uji signifikan. Ada 3 cara, yaitu yang pertama membandingkan nilai P hitung dengan P tabel. P tabel diperoleh dari tabel nilai-nilai RHO atau P dengan kriteria jika P hitung besar daripada P tabel maka ditolak H0. Lalu jika P hitung lebih kecil sama dengan P tabel maka terima H0. Lalu yang kedua menggunakan rumus Z, yaitu ZH sama dengan P bagi 1 dibagi sigma N kurang 1, atau ZH sama dengan P sigma N kurang 1, di mana P adalah R standar. Nah, jika Z hitung telah diperoleh, selanjutnya membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Nah, Z tabel diperoleh dari tabel kurva normal. Dengan kriteria pengujian, jika Z hitung lebih besar sama dengan Z tabel, maka tolak H0. Lalu, jika Z hitung lebih kecil sama dengan Z tabel, maka terima H0. Baik teman-teman semua, kita lanjut kepada rumus koefisien korelasi Spearman rank, yaitu yang pertama adalah P sama dengan 1 dikurang 6 sigma B1 kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, itu adalah rumus yang pertama. Dan ada rumus yang kedua, yaitu R standar sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1.
Nah, yang dimana P atau juga yang disebut oleh RHO atau R standar itu merupakan koefisien korelasi Spearman rank. Lalu ada B1 kuadrat atau D kuadrat adalah selisih setiap pasangan rank. Lalu ada 1 dan 6 bilangan konstan atau tidak boleh diubah. Lalu ada N atau jumlah pasangan rank. S lebih besar atau lebih kecil, N lebih kecil 30. Baik, kita lanjut, yaitu yang kedua menggunakan rumus T, yaitu T sama dengan P sigma N kurang 2 dibagi 1 P kuadrat, yang dimana P adalah R standar. Jika T hitung telah diperoleh, selanjutnya membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. T tabel diperoleh dari tabel T. Dengan kriteria pengujian, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0, dan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0. Nah, dengan catatan, untuk cara 1 pada uji signifikan biasanya digunakan pada sampel yang berjumlah N lebih kecil daripada 30. Lalu, untuk cara kedua dan cara ketiga pada uji signifikan biasanya digunakan pada sampel yang berjumlah 30 lebih besar sama dengan N lebih besar daripada 30. Baik teman-teman semua, materi akan dilanjutkan kepada uji simulasi di Excel. Nah, di sini kita akan menguji korelasi rank Spearman. Hipotesisnya yaitu yang pertama hipotesis 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan nilai bahasa Inggris mahasiswa PBI. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu adalah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan nilai bahasa Inggris mahasiswa PBI. Jadi, di sini ada 32 jumlah data atau data siswa yang akan kita olah. Nah, pertama-tama kita akan mengolah data rank X-nya ini dengan rumus sama dengan rank average, buka kurung, kita tekan yang X nilai motivasi pertama, lalu semikolon, lalu kita tekan lagi nilai ini dan kita tarik Ctrl Shift dan tekanlah yang paling bawah. Jangan lupa tekan Fn F4 untuk mengunci, lalu kita semikolon lagi dan 1, lalu tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal menariknya ke bawah karena datanya sudah terkunci. Selanjutnya kita akan menghitung rank Y. Nah, ini sama rumusnya, yaitu sama dengan rank average. Nah, sekarang kita pilih nilai yang Y ya. Nah, habis itu semikolon, kita tekan lagi nilainya, lalu kita Ctrl Shift ke bawah dan tekan yang paling bawah Fn F4 supaya terkunci, baru kita semikolon, angka 1, tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya tinggal tarik lagi ke bawah. Setelah itu kita akan mencari selisih antara motivasi belajar dan nilai. Nah, rumus DI ini sama dengan rank X dikurang rank Y. Nah, sama dengan kita tekan rank X-nya yang nilai paling atas dikurang dengan rank Y, lalu tekan enter. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal menariknya ke bawah. Setelah itu, kita akan menghitung selisih yang dikuadratkan atau DI pangkat 2. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan kita tekan DI, hasil DI ini, lalu kita pangkatkan 2, lalu tekan enter. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya.
Lalu kita akan menghitung total dari selisih yang dikuadratkan. Semua selisih yang dikuadratkan dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita tarik jumlah nilainya yang dari atas sampai ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, kita dapat totalnya itu adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan geser ke sebelah untuk menghitung rumus. Yang pertama adalah N. N itu untuk menunjukkan banyaknya jumlah data dengan rumus sama dengan kon buka kurung, kita tekan yang ini sampai ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi dapat dihasilkan N atau jumlah datanya itu adalah 32. Lalu kita akan mengerjakan korelasi rank. Rumusnya itu adalah 1 dikurang 6 sigma DI pangkat 2 dibagi N dikali N pangkat 2 dikurang 1. Lalu kita akan menghitung perlahannya itu sama dengan 1 dikurang 6 dikali total kuadrat. Total kuadrat tadi adalah 3, kita tekan ini, lalu kita bagi, lalu buka kurung, lalu kita tekan hasil N ini, lalu kita kali, lalu kita buka kurung lagi, lalu tekan lagi N, lalu kita pangkatkan 2 dikurang 1, tutup kurung, lalu tutup kurung lagi, lalu tekan enter. Nah, inilah hasil dari R-rank. Nah, selanjutnya kita akan menghitung R-table. Cara menghitung R-table yaitu dengan cara kita harus menentukan DF-nya dulu. Karena N-nya adalah 32, jadi DF-nya itu adalah 32 dikurang 2 sama dengan 30. Nah, jadi kita dapat DF-nya ini adalah 30. Sedangkan alfanya ini adalah 0,05. Lalu, bagaimana cara kita tahu R-tabelnya? Mari kita geser ke samping sedikit untuk melihat R-tabelnya. Tadi hasilnya adalah alfa 0,05 dan DF-nya 30, dan kita tinggal lihat di sini hasilnya yaitu 0,3494. Lalu kita tinggal tulis saja di sini 0,3494. Nah, kita dapat hasil R-tabelnya itu adalah 0,3494. Lalu kita akan menentukan hasil dari keputusan dengan rumus sama dengan if buka kurung R-rank lebih besar dari R-table, semikolon, baru kita tulis H0 ditolak dan HA diterima. Lalu satunya adalah H0 diterima dan HA ditolak, tutup kurung. Lalu kita dapat hasil H0 ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan nilai bahasa Inggris mahasiswa PBI. Baik, selanjutnya setelah kita sudah menguji data kita di Excel, kita lanjut uji ke SPSS untuk menguji data korelasi rank Spearman. Yang pertama-tama kita masuk ke variable view, kemudian di name kita tulis yang pertama yaitu motivasi. Kemudian yang keduanya ditulis nilai.
Nah, untuk yang di label, bagi yang motivasi kita letak huruf X, karena motivasi di data kita tadi X di Excel. Kemudian untuk yang nilai kita letakkan Y. Untuk measure-nya, kita buat ke scale yang untuk motivasi, dan juga untuk yang nilai kita buat scale juga. Nah, kita kembali ke data view dan otomatis di sini akan keluar motivasi, kolom motivasi dan juga kolom nilai. Kemudian kita kembali ke data Excel, kemudian kita salin untuk yang data X yang motivasi semuanya dari Excel. Ctrl C, kemudian kembali lagi ke SPSS dan langsung Ctrl V saja, paste. Nah, kemudian sama yang untuk yang nilai juga, kita kembali ke Excel lagi dan salin yang bagian Y, yang nilai. Ctrl C, kembali ke SPSS dan langsung Ctrl V saja. Nah, ketika semuanya sudah sesuai dengan data Excel yang kita lihat tadi dan kita sudah tempel semuanya, kita masuk ke Analyze, kemudian kita pilih yang Correlate. Di Correlate langsung kita pilih saja yang Bivariate. Setelah itu, keduanya kita masukkan ke variables yang motivasi dan juga yang nilai. Langsung kita masukkan saja dua-duanya ke variables karena dua-duanya akan kita uji. Kemudian kita centangkan yang di bagian kolom yang Spearman. Yang Pearson jangan dicentang, kita hapus centangnya karena kita akan menguji data kita dengan menggunakan rank Spearman. Langsung pencet OK saja dan berikut adalah hasil dari uji korelasi rank Spearman kita dan hasil dari data uji korelasi rank Spearman kita. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.